Film dimulai di tahun 2009, di mana atmosfer matahari mengalami suar dengan intensitas yang sangat tinggi. Karena itu, dokter bernama Adrian memutuskan untuk terbang ke India untuk berbincang dengan Satnam yang merupakan seorang astrofisikawan untuk membahas masalah ini. Bersama-sama, mereka pergi ke sebuah tambang tembaga, dan ketika berada di sana, mereka menaiki lift yang mengangkut mereka ke kedalaman 3,3 km di bawahnya. Dengan membuka tangki yang penuh dengan air tanah yang mendidih, Satnam menunjukkan kepada Adrian bahwa jilatan api matahari yang terjadi saat ini adalah yang terbesar dalam sejarah planet ini dan memaksa inti bumi menjadi lebih hangat. Ketika Adrian kembali ke negaranya, dia menyela sebuah pesta besar dan melaporkan situasi ini kepada Anheuser yang merupakan kepala administrasi kepresidenan. Adrian khawatir akan terjadi bencana di seluruh dunia. Setelah waktu 6 bulan dan sekarang adalah tahun 2010, Presiden bernama Wilson menginformasikan di pertemuan penting tentang kiamat yang akan segera terjadi. Bukan masyarakat umum yang menerima pengetahuan tersebut, melainkan orang-orang yang paling berkuasa di dunia mulai merumuskan strategi mereka. Mereka mulai membangun kapal bahtera raksasa untuk orang-orang yang terpilih di lembah Tibet. Namun mereka menyembunyikan fakta dari masyarakat bahwa mereka sedang membangun sebuah bendungan. Mereka merelokasi siapapun yang penting-penting dan hanya mengizinkan mereka yang memiliki kemampuan khusus untuk tinggal. Pada tahun 2011, banyak tiket yang dijual ke orang-orang untuk menaiki bahtera tersebut dengan harga masing-masing 1 miliar euro atau setara 17 miliar rupiah. Di sebuah museum di Paris, Laura yang merupakan putri Wilson bertemu dengan direktur museum untuk mendiskusikan kemungkinan mengganti Mona Lisa dengan replika dan melindunginya dari tangan-tangan fanatik. Sementara masyarakat umum masih belum mengetahui kebenaran pada tahun 2012, siaran berita telah mulai membahas tentang kalender suku Maya dan meningkatnya jumlah orang yang yakin akan datangnya akhir dunia, bahkan sampai pada tingkat nekat dengan melakukan hal yang gak terpikirkan. Retakan-retakan terjadi di jalan-jalan di kota besar, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius karena mereka mengaitkannya dengan gempa bumi kecil. Ketika sebuah kapal pesiar mulai sedikit tenggelam ke laut dekat pelabuhan, para tamu di dalamnya ketakutan. Ketika Laura menerima panggilan telepon di malam hari, direktur museum memberitahunya bahwa mereka telah disesatkan tentang alasan mereka memindahkan karya seni tersebut, dan dia akan menghadiri konferensi pers untuk mengungkapkan kebenarannya kepada semua orang. Tiba-tiba mobilnya meledak sebelum dia sempat melanjutkan, dan akhirnya dia pun habis. Oke, judul film ini adalah Di Istana Presiden, Adrian dan Anheuser menyampaikan berita kepada Wilson bahwa perhitungan mereka salah dan kiamat semakin dekat dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Laura yang sangat ingin memahami mengapa organisasinya adalah sebuah penipuan, menyela Adrian dan Anheuser dengan sebuah pertanyaan. Wilson hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengungkapkan kebenaran kepadanya. Sementara itu, ada seorang ayah bernama Curtis mengajak anak-anaknya berlibur ke taman nasional bernama Yellowstone. Meskipun dikejutkan oleh area danau yang berpagar dan banyak helikopter yang terbang di atasnya, mereka memilih untuk mengabaikan peringatan tersebut dan terus mendakinya. Setelah mencapai danau, mereka menemukan bahwa danau tersebut telah mengering dan daerah sekitarnya dipenuhi oleh hewan-hewan yang habis hidupnya. Seseorang yang aneh bernama Charlie mengawasi mereka dari hutan, dan pada saat yang sama militer tiba dan membawa keluarga tersebut ke pangkalan mereka. Adrian memberitahu Curtis bahwa mereka adalah ahli geologi yang sedang melakukan investigasi atas kematian danau, dan bahwa wilayah tersebut tidak stabil. Segera setelah kepergian keluarga tersebut, Adrian menelpon Satnam yang memberitahukan kepadanya bahwa dia diminta untuk menutup tambang dan dia telah menerima informasi serupa dari negara lain. Kerak bumi sudah mulai tidak stabil sehingga upaya evakuasi harus segera dilakukan. Charlie berhadapan dengan Curtis dan anak-anaknya selama perjalanan berkemah mereka, dan Charlie ingin sekali mendengar penjelasan para ilmuwan dan menertawakan penipuan mereka. Di malam hari, Curtis mendengarkan program radio Charlie di mana dia membahas tentang kiamat yang akan datang. Dia sadar bahwa Charlie sedang memancarkan siaran dari mobilnya. Charlie memberikan sebuah kartun lucu tentang ramalan suku Maya kepada Curtis, yang mendorong Curtis untuk mendapatkan informasi tambahan.
Charlie menegaskan bahwa semua orang yang mencoba mengungkapkan kebenaran kepada publik akan menemui ajalnya, sambil menunjukkan sebuah poin yang dia ilustrasikan dengan berbagai clipping koran. Curtis masih menyimpan kecurigaan tentang keamanan rahasia yang begitu penting. 2 bulan sebelumnya, Curtis mengetahui meninggalnya seorang profesor yang pernah berkolaborasi dengannya. Charlie mengungkapkan bahwa profesor ini telah memberinya bagan yang merinci lokasi-lokasi pesawat ruang angkasa pemerintah. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa konsep tersebut tidak masuk akal, Curtis kembali ke tendanya. Keesokan paginya, gempa bumi yang terjadi di kota besar menjadi jauh lebih parah, dan sebuah retakan besar di tanah menyebabkan sebuah toko terbelah menjadi 2. Mantan istri Curtis bernama Kate menelponnya untuk segera memintanya membawa anak-anak kembali ke rumah. Untungnya, insiden tersebut tidak mengakibatkan cedera. Anheuser memberi kabar terbaru kepada Wilson mengenai situasi yang terjadi, memberitahukan bahwa hanya 4 bahtera yang telah selesai dibuat, yang mengindikasikan bahwa tidak mungkin untuk menyelamatkan cukup banyak orang. Adrian memberikan laporan kepada para pemimpin pemerintahan, mengatakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 atau 3 hari lagi. Wilson kemudian mengumumkan bahwa mereka mulai melakukan persiapan untuk evakuasi. Curtis menerima telepon dari majikannya yang merupakan seorang pengusaha Rusia bernama Karpov setelah dia selesai mengantar anak-anaknya ke rumah Kate. Untuk bersiap-siap secara diam-diam untuk evakuasi, dia mempercayakan Curtis dengan tanggung jawab membawa anak laki-laki kembarnya ke bandara. Salah satu dari mereka memberitahu Curtis bahwa dia akan segera habis hidupnya, memberinya kesempatan untuk melarikan diri dengan kapal besar sebelum gempa bumi kecil lainnya melanda wilayah tersebut. Curtis menyewa pesawat lokal dan bergegas kembali untuk menjemput keluarganya, berpikir bahwa Charlie mungkin saja benar. Pada saat itu juga gempa berkekuatan lebih besar menghantam kota besar, dan rumah-rumah mulai runtuh. Curtis tiba tepat pada waktunya untuk menjemput anak-anaknya, Kate dan Gordon yang merupakan suami barunya Kate. Curtis harus menyetir dengan fokus agar tidak terperosok ke dalam lubang di jalanan, di mana rumah-rumah runtuh di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, banyak orang yang mencoba melarikan diri dan jalanan menjadi penuh sesak. Curtis mendapati dirinya terpaksa menavigasi melalui halaman depan dan pepohonan yang pada akhirnya meluncurkan kendaraan dari landasan. Selain itu, bangunan dan jembatan di pusat kota runtuh, mengakibatkan ribuan orang habis hidupnya. Ketika grup tersebut akhirnya tiba di bandara setelah menempuh perjalanan panjang, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sang pilot telah habis hidupnya. Gordon telah mengikuti beberapa kelas terbang, namun dia tidak memiliki pengalaman di lapangan. Dia mencoba menerbangkan keluarganya tepat waktu untuk menghindari kehancuran bandara meskipun dia tidak berpengalaman. Tak lama kemudian laut menelan semua daerah pesisir, menenggelamkan sebagian besar kota besar. Alhasil, keluarga tersebut berhenti di Yellowstone untuk mencari Charlie dan petanya. Namun Charlie tidak ada di dalam mobil vannya karena dia menunggu akhir perjalanan di puncak gunung. Curtis membawa mobilnya sampai ke puncak gunung untuk mencari Charlie. Namun yang dilihatnya hanyalah sejumlah besar burung yang berterbangan dan bukit-bukit yang mulai tenggelam. Charlie tetap tinggal di belakang untuk melanjutkan siaran, bahkan ketika gunung berapi meletus dan meledakkan wilayah sekitarnya. Curtis langsung melarikan diri dengan mobilnya. Batu-batu di gunung berapi mulai berjatuhan dari langit, lalu menghantam bagian belakang kendaraan, dan akhirnya Charlie pun habis. Tepat pada waktunya, Curtis berhasil mencapai bandara berkat kecepatan mengemudinya semaksimal mungkin, yang memungkinkannya melompati celah di tanah. Dia masih harus menemukan peta di dalam mobil, tetapi dia membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga bumi terbelah dan kendaraan jatuh. Gordon melakukan persiapan untuk pesawat lepas landas dan mendapat kesan bahwa Curtis telah habis hidupnya. Tetapi tiba-tiba Curtis melompat keluar dari kendaraan pada detik-detik terakhir dan bergegas memegang tangan Kate. Setelah dia tidak lagi dalam bahaya, pesawat lepas landas dan akhirnya mereka pun meninggalkan wilayah tersebut sebelum letusan mencapai mereka. Setelah itu, Curtis memeriksa peta dan menyadari bahwa mereka harus pergi ke China, yang berarti mereka akan membutuhkan pesawat yang lebih canggih. Sepanjang malam, Anheuser dan Adrian menonton berita tentang bencana alam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kehancuran monumen-monumen penting, kematian jutaan orang,
dan hilangnya secercah harapan akan masa depan, semuanya terjadi secara bersamaan. Adrian percaya bahwa inilah saatnya untuk membagikan kebenaran kepada publik yang lebih luas. Tetapi Anheuser tidak akan melakukannya sampai orang-orang yang terpilih naik ke bahtera. Dia berpendapat bahwa hal ini diperlukan untuk kemungkinan bertahan hidup. Setelah itu mereka menyuruh Wilson untuk pergi, tetapi dia tetap tinggal dan membawa orang-orangnya. Dengan mengabaikan keberatan Adrian, Anheuser mengambil alih kendali pesawat, dan pesawat itu berangkat bersama mereka dan Laura yang mendapat telepon terakhir dari ayahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Wilson membuat pernyataan publik untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada dunia. Sementara itu, kelompok Curtis telah mencapai bandara kota besar lainnya, di mana Karpov mengetahui bahwa semua penerbangan dibatalkan. Di antara orang-orang yang dia bawa adalah anak laki-laki kembarnya, pacarnya bernama Tamara, dan bahkan anjingnya. Curtis mendekati Karpov dan memintanya untuk memindahkan keluarganya. Tetapi Karpov pertama-tama mengabaikan permintaannya. Namun ketika pilotnya bernama Sasha akhirnya menemukan sebuah pesawat yang dapat mereka gunakan, dia memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan co-pilot, dan keluarga Curtis menawarkan Gordon untuk mengisi posisi tersebut. Setelah Karpov setuju untuk membawa mereka semua, mereka pun bergegas untuk menaiki pesawat besar yang mengangkut banyak mobil. Meskipun kontrol lalu lintas udara memberitahu mereka bahwa mereka tidak memiliki izin untuk terbang, Sasha dan Gordon berkolaborasi dan dapat lepas landas. Mereka bermanuver di sekitar sejumlah bangunan yang hancur dan hanya menabrak bagian atas sebuah menara sebelum menuju ke arah China. Ketika mereka terbang di atas sebuah pulau beberapa saat kemudian, mereka kecewa melihat kepulauan Hawaii yang sepenuhnya tertutup oleh lava dan hampir tidak ada rumah yang tersisa. Nima yang merupakan seorang biksu yang tinggal di Tibet adalah penerima surat dari saudaranya yang aktif dalam industri bahtera dan telah mengungkapkan kebenaran. Nima berangkat dari gunung setelah menerima otorisasi dari gurunya dan melakukan perjalanan ke lokasi di mana kakek dan neneknya berada. Saat abu dari gunung berapi terus turun di ibu kota, Presiden Wilson memutuskan untuk menawarkan istana presiden kepada warga yang sedang mencari tempat berlindung. Wilson memilih untuk membantu seorang gadis kecil yang sedang mencari ayahnya dan memanggil para medis untuk datang. Namun pada saat itu gempa bumi melanda wilayah tersebut, menyebabkan monumen penting negara mereka runtuh. Vatikan yang merupakan tempat orang-orang berkumpul untuk berdoa selama acara khusus juga mengalami gempa bumi. Gempa bumi mengganggu keberlangsungan acara tersebut, lalu bangunan itu runtuh dan akhirnya orang-orang pun habis. Tsunami terjadi di seluruh penjuru bumi, menurut sebuah laporan yang masuk pada saat itu juga. Ombak yang dahsyat menjungkir balikan sebuah kapal pesiar di tengah lautan, membuat para awak kapal tidak punya pilihan selain menghadapi nasib mereka. Wilson terbangun di tanah, diselimuti abu dan dikelilingi oleh ratusan korban, hanya untuk melihat tsunami membanjiri wilayah tersebut, lalu menghancurkan semua orang yang selamat dari gempa termasuk Wilson sendiri, dan akhirnya mereka pun habis. Adrian menyadari pada saat itu bahwa kerak bumi telah mengalami pergeseran yang signifikan, dan bahtera juga akan terendam air dalam waktu sekitar 6 jam akibat mega tsunami yang akan datang. Kedua kutub telah mengalami pembalikan medan magnet dan telah bergeser sedemikian rupa sehingga kutub utara sekarang berada di Amerika Serikat. Sementara itu, Sasha memberitahu kelompok Curtis bahwa persediaan bahan bakar semakin menipis dan dia harus melakukan pendaratan darurat. Setelah menyelesaikan persiapan untuk semua orang, Sasha dan Gordon memulai pendaratan, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lagi lautan. Pergerakan benua menyebabkan pesawat akhirnya mendarat di Himalaya, wilayah yang relatif dekat dengan tempat pembuatan bahtera. Setelah beberapa saat, pesawat kehilangan mesinnya dan terbang di ketinggian yang tidak aman, yang menyebabkannya goyah. Sasha memohon kepada semua orang untuk masuk ke dalam mobil dan pergi melalui area kargo, karena pendaratan akan sangat sulit. Awalnya, Sasha menerima bantuan dari Gordon, tetapi pilot akhirnya mendesak Gordon untuk bergabung dengan orang lain. Keluarga tersebut pergi dengan mobil yang aman dari salju, namun semua mobil lainnya mengalami kecelakaan di tempat parkir. Awalnya, Sasha berhasil mendaratkan pesawat, tetapi tragisnya, pesawat tergelincir di atas es, lalu menabrak daratan di bawah, dan akhirnya Sasha pun habis.
Pada saat itu juga helikopter kargo China tiba di lokasi kejadian, mengangkut hewan-hewan ke Bahtera dengan helikopter. Beberapa tentara memperhatikan keluarga tersebut dan datang membantu mereka. Namun mereka hanya menyelamatkan mereka yang memiliki tiket. Karpov pergi dengan anak-anak dan anjingnya, tetapi tidak dengan Tamara. Dia sadar bahwa Tamara telah tidak setia kepadanya, lalu berselingkuh dengan Sasha, tetapi dia sangat lega karena sang pilot telah pergi. Setelah beberapa lama berkeliaran, grup ini akhirnya melihat sebuah mobil angkut di dekatnya. Curtis melempar batu ke mobil yang lewat itu untuk membuatnya berhenti. Ternyata Nima adalah pemilik kendaraan tersebut dan dia bersedia menolong mereka. Pada saat yang sama, pasukan Adrian tiba di wilayah tersebut dan melihat sejumlah besar orang penting, termasuk Ratu Inggris dan anjing-anjingnya. Bahtera ketiga mengalami kerusakan akibat gempa bumi, sehingga banyak orang termasuk Karpov tidak dapat menaikinya. Hanya 4 bahtera yang berhasil diselesaikan. Adrian dan Laura merasa jijik karena meskipun ada banyak orang yang terampil di antara para ilmuwan utama, tidak ada satupun pekerja bahtera yang menerima tiket. Ketika Adrian memasuki kabinnya, dia kesal bahwa ada cukup ruang yang seharusnya bisa diisi untuk 10 orang, namun mereka sengaja tidak melakukannya. Pada saat itu juga, dia menerima panggilan telepon dari Satnam, di mana dia mengetahui bahwa pesawat jet yang seharusnya menjemputnya tidak tiba seperti yang dijanjikan, dan tsunami sekarang mendekati kotanya. Sebagai hasilnya, dia memberikan perpisahan terakhir kepada keluarganya, dan akhirnya mereka pun habis. Adrian yang panik bergegas memeriksa data terbaru dan melaporkan bahwa mereka hanya memiliki waktu setengah jam sebelum gelombang menghantam Bahtera. Hal ini menyebabkan Adrian menjadi sangat cemas. Ketika Nima dan grupnya berjalan keluar dari mobil, Tenzin yang merupakan saudara laki-laki Nima menolak untuk menerima siapapun yang bukan anggota keluarganya. Kate memohon kepada mereka untuk membawa setidaknya anak-anak, sehingga sang nenek menghukum Tenzin, mendesaknya untuk menerima semua orang tanpa ragu-ragu. Bahtera bersiap-siap untuk berangkat, dan beberapa orang menyadari bahwa para pekerja tidak dapat memperbaiki kapal yang rusak. Alhasil, mereka meninggalkan para penumpang di Bahtera itu. Saat Karpov menyerang seorang penjaga untuk mendapatkan akses ke Bahtera terdekat, massa segera mengikutinya. Namun kapal bergerak menjauhi dari anjungan, menyebabkan beberapa orang mencoba melompati. Tenzin membawa rombongan ke Bahtera yang sama melalui jalur alternatif yang aman, sementara beberapa orang lainnya jatuh dan habis hidupnya. Segera setelah Tamara menyadari bahwa anjingnya bersama dengan anak-anak Karpov, dia bersiul untuk menarik perhatiannya. Dan akhirnya Tamara pun mengancungkan jari tengah kepada Karpov saat dia mengucapkan selamat tinggal. Anjing itu buru-buru berjalan di jalan sempit, mencapai pemiliknya tepat sebelum gerbang ditutup. Adrian menyaksikan banyak orang jatuh dari peron, dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Anheuser menghentikannya untuk mengingatkannya bahwa mereka hanya memiliki waktu 15 menit lagi sebelum gelombang datang. Dan ketika dia melakukannya, dia memanggil para penguasa dari semua negara dan mendesak mereka untuk membuka perbatasan, sehingga orang-orang yang tersisa dapat menyeberang. Meskipun mereka kehilangan rasa kemanusiaan mereka, Adrian tidak menyerah dan mendiskusikan situasi tersebut dengan mengangkat Satnam sebagai contoh. Menanggapi pernyataan Laura bahwa Wilson mau membuka gerbang, para pemimpin menyerah dan memberi mereka izin untuk membuka titik akses. Karena mereka menyelinap di sekitar mekanisme pengangkatan yang mulai bergerak ketika gerbang terbuka, grup Curtis menempatkan diri mereka dalam bahaya saat mereka berada di dalam Bahtera. Bahtera itu mendorong mereka, dan Tenzin serta Gordon nyaris tidak bisa berpegangan pada tepiannya. Namun roda gigi yang berputar melukai kaki Tenzin. Sayangnya, meskipun Curtis telah berusaha membantu, roda gigi itu menarik Gordon saat dia meluncur, dan akhirnya dia pun habis. Setelah Curtis membawa Tenzin kembali ke atas, Curtis hampir saja menghancurkan dirinya sendiri, tetapi mekanismenya tidak berfungsi karena kawat yang mereka gunakan untuk berpegangan. Meskipun gerbang tidak terbuka sepenuhnya, masih ada ruang yang cukup bagi massa untuk masuk ke dalam. Mulailah mega tsunami datang melalui gunung-gunung besar, lalu Guru Nima membunyikan lonceng kuil, dan akhirnya dia pun habis. Hanya tersisa 4 menit sebelum tsunami menerjang, dan gelombang sudah bergerak mendekat, mengambil alih pegunungan.
Namun Karpov masih berada di luar, dan ketika gerbang mulai tertutup, dia berhasil mendorong anak-anaknya masuk ke dalam bahtera pada detik-detik terakhir sebelum dia jatuh, dan akhirnya dia pun habis. Bahtera tidak dapat berfungsi dengan baik saat ini, dikarenakan gerbang tetap terbuka sebagian karena adanya kabel yang menahan roda gigi sebelumnya. Setelah para teknisi memeriksa kamera dan menemukan grup Curtis, Adrian dengan cepat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Ketika tsunami menghantam bahtera, banyak personil pangkalan menjadi panik. Air memasuki bahtera Adrian melalui pintu masuk yang terbuka, dan ketika orang-orang mulai panik, sistem keamanan mulai menutup lapisan pintu logam satu persatu. Dalam waktu singkat, sistem keamanan juga menutup ruangan yang menampung rombongan Curtis, yang menyebabkan mereka terpisah dan kemudian memanjiri ruangan tersebut. Tsunami menyebabkan sebuah pesawat menabrak bahtera, menyebabkannya kehilangan penopang dan bertabrakan dengan kapal lain. Hal ini membuat situasinya menjadi jauh lebih sulit. Terbukanya pintu gerbang menyulitkan untuk menyalakan mesin, yang mana mereka harus segera menutupnya. Ketika tsunami terus menggerakkan bahtera menuju Gunung Everest, hal ini menyebabkan bahtera berguncang secara berlebihan, yang mengindikasikan bahwa bahtera akan karam dalam waktu dekat. Setelah Adrian tiba di dalam ruangan dan menemukan Putri Curtis bersama anjingnya, dia menggunakan komunikasi yang terpasang di dinding untuk menghubungi anggota grup lainnya. Dia memandu Curtis melalui proses membuka mekanisme lift dan menjelaskan mengapa hal itu mungkin beresiko. Tetapi Curtis memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dan berenang masuk. Selama Kate disibukkan dengan merawat Tenzin yang terluka, putranya menentang keinginan ayahnya dan mengikuti Curtis. Dia akhirnya membantu Curtis memegang senter untuknya sehingga dia bisa menggunakan kedua tangannya. Saat bagian bawah bahtera bertabrakan dengan formasi batuan, dia akhirnya berhasil mengeluarkan kabel setelah berusaha keras. Para teknisi akhirnya menutup pintu gerbang dan menyalakan mesin, tetapi kecepatan kapal yang tinggi membuat mereka tidak mungkin berbalik arah tepat waktu. Bahtera mulai bertabrakan dengan gunung sehingga batu-batu besar mulai berjatuhan di atas bahtera, yang menyebabkan beberapa jendela retak. Tetapi ternyata bahtera bergerak menjauhi dari gunung, sehingga semua orang bersuka cita berkat mekanisme gerak mundur yang diaktifkan sebelum kehancuran lebih parah, dan akhirnya Curtis pun dipersatukan kembali dengan keluarganya. Kemudian kita mulai menghitung tahun-tahun setelah air bah. Pada hari ke-27 di bulan pertama, Adrian dan Laura berbagi momen manis pertama mereka. Pada saat itu juga, kapten kapal mengumumkan bahwa langit cerah, yang berarti orang-orang akhirnya dapat berjalan di luar ruangan dan memiliki kesempatan untuk melihat matahari sekali lagi. Ketika para penghuni ketiga bahtera sedang menikmati udara segar, Adrian menganalisis catatan dari satelit dan menemukan bahwa air laut berkurang dan seluruh benua Afrika telah naik. Film diakhiri dengan umat manusia yang memutuskan untuk pergi ke sebuah tanjung yang ada di Afrika Selatan, dan akhirnya bahtera-bahtera itu pun menuju ke sana tanpa penundaan untuk memulai kehidupan baru. Pastikan untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.